menyeluruh terhadap kota San Vero. Jikalau memang kita sudah membentuk dan mendirikan perusahaan ini di sini, serta melakukan yang namanya attachment terhadap siapapun yang masuk dan siapapun yang ingin bertinggal di sini. Mungkin eh itu yang diriku ingin sampaikan dan sedikit saja menyangga apa yang dirimu katakan, Tuan Jin. Mohon maaf kalau memang dirimu kurang berkenan, tapi kita punya kuasa, kita punya power, kita juga punya sebuah ikatan besar yang nantinya bisa dibangun. Untuk hal awal itu hal yang lumrah lah. Ya, Ah, diriku juga oke. sebentar Jin. Memang dari dirimu itu tidak 100% salah karena memang yang kita tahu semua bahwa pemasok senjata itu hanya ada satu dan semua kelompok yang ingin mendapatkan senjata itu harus bekerja sama dengan mereka sehingga ya mereka masih loyal untuk sekarang, tapi tidak tahu tidak ke depannya pasti mereka akan ada yang berpindah ke naungan kita. Mereka bisa dapat senjata dari mana jikalau tidak bekerja sama dengan Black Mirror itu. Jadi tidak 100% salah pernyataanmu, Jin. Baik, Tuan Helio. Diriku juga berkata seperti tadi hanya memikirkan plan terburuk ke depannya. Karena ya, balik lagi yang dikatakan oleh Chris, semua anak-anak jalanan itu ya dengan uang, senjata mereka pasti berlutut di hadapan kita gitu. Ya betul, pasti nanti ketika kita sudah bisa untuk produksi senjata, banyak anak jalanan akan berpindah kepada kita. Jadi tidak perlu khawatir. Dan kita akan menjadi mafia yang terkuat ada di negeri ini. Oh ya, aku ingin menambahkan soal teritorial. Untuk teritorial yang di bawah kalangan seperti gangster dan lain sebagainya, aku sudah mem- sudah melakukan scanning lah di Santosana dan sudah menemukan beberapa kelompok yang bisa dijadikan bawahan kita. Kalau tidak salah tuh ada 3 yang kemarin saya berkeliling di kota Santosana yang bersama Jen dan lain sebagainya. Ada 3 kelompok, Money Hike, Lozetas, sama PJW Scripts. 3 kelompok itu sudah bisa dikatakan sudah menyatakan kontrak dengan kami, dengan kita semua. Namun ada 1 kelompok yang bisa dijadikan sebagai ancaman. Mungkin nanti setelah kita sudah bisa berjalan dengan melakukan progres, agak sedikit susah sih kalau misalnya kita ingin memperluas teritorial kita di Los Santos sana, jika kalau misalnya ada kelompok yang masih berdiri yang menjadi ancaman bagi kami, bagi kita. Mereka merupakan kelompok dari Amerika Latin, Barrio itu kalau tidak salah namanya, aku agak sedikit lupa. Dan mereka yang dimaksud dengan memiliki loyalitas yang tinggi. Saat kami datang ke sana, mereka bersikap arogan dan selayaknya tidak takut dengan kita semua. Mereka mengatakan juga ada ada pihak yang di belakang mereka yang bisa membantu atau bisa dibilang backup yang kuat lah yang mereka katakan itu. Aku agak sedikit khawatir dengan kehadiran kelompok mereka. Takutnya kan untuk kita yang masih awal yang ingin memperluas teritorial kita, takutnya ada konflik yang tidak bisa dihindarkan. Takutnya mereka datang dan ini melakukan hal yang tidak kita inginkan. Izin instruksi. Kalau untuk masalah itu mungkin kita tidak perlu sepenuhnya takut, eh bos. Untuk dari itu nanti jadiku juga punya relasi kenalan beberapa teman dulu yang notabene mereka sama sepertiku dulu. Nanti bakal aku cari tahu informasi tentang
anak-anak yang dirimu sebutkan tadi Amerika Latin, entah itu dari 69 atau siapapun itu. Untuk masa itu pokoknya kita tidak perlu terlalu khawatir. Yang notabene-nya kita cukup fokus untuk di langkah awal saja, Bung. Untuk kita mempersiapkan segalanya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa memulai perputaran roda dengan ya tentunya segala yang kita inginkan. Baiklah, mungkin aku berikan itu tugas kepadamu, Chris. Aku serahkan semuanya kepadamu. Yeah, is that don't worry. These are just the beginning and the sorry. Ya, ini baru awal kan. Kelompok yang berasal dari Amerika Latin itu adalah Nortenos. Mereka menggunakan ciri khas top tipping. Bukankah mereka berasal dari Mexican people? Aku tahu itu. Mereka juga pernah digempur oleh CJNG karena mereka tidak berlutut pada CJNG. Karena Los Santos itu 80% dipegang oleh CJNG. Tapi mereka itu ketika berhadapan denganku, mereka tidak menghargaiku. Dan ketika itulah mereka mendapatkan hukumannya. Dan aku perintahkan kelompok-kelompok untuk menyerang mereka. Sehingga banyak dari anggota-anggota mereka yang tertidur di lantai. Dan ada juga yang masuk ke sel tahanan. Jadi anak jalanan itu tidak perlu kita khawatirkan. Mereka hanyalah sampah jika tidak tunduk dengan kita. Yeah, that's right then. I know this a fucking gangster. Today I have the problematic with the Mexican people. Dan itu bukanlah sebuah hal yang perlu kita was-waskan kembali kepada Bos Jerry. Tenang saja. Ini baru awal. Aku sudah melakukan gerakan juga sekarang. Aku sudah berbincang dengan beberapa orang dan sudah berbicara dengan kelompok baru juga yang aku sudah ketemui. Dan aku sudah menyuruh kepada PJ Wascripts untuk melakukan gempuran kepada mereka. Ya bisa dibilang sebagai warning terhadap mereka lah. Peringatan pertama jikalau ada sesuatu hal yang harus mereka ketahui tentang kita. Alright. Dan mungkin untuk sekarang kita fokus saja terlebih dahulu untuk membangun teritorial yang besar di kota ini, yaitu di kota San Fierro. Jika teritorial kita sudah memegang hampir semua, jangankan hampir, semua pelosok dari San Fierro sudah kita pegang, barulah kita coba untuk mengambil teritorial yang dipegang oleh mafia dia tidak ada Santos. siapa-siapa kan. Izin menjawab radio. Silakan langsung saja ke kantor. Sana sedang ada pembicaraan dari para petinggi. Udah.